Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan untuk belajar? Pasti masih semangat kan? Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan materi hari ini. Kemarin kan kita membahas tentang menggambar model. Sekarang kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Nah, kalau menggambar model kan kita menggambar sesuai dengan model yang kita gambar. Sedangkan menggambar ilustrasi, selain kita menggambar dengan menggunakan model, kita juga memasukkan ilustrasi cerita ke dalam gambar yang kita buat, sehingga gambar yang kita buat memiliki makna tersendiri. Materi pertama tentang mengenal gambar ilustrasi. Sebelum itu, memang akan menjelaskan pengertian menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi merupakan kegiatan menggambar yang bertujuan untuk memperjelas ide cerita atau narasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas cerita tersebut. Kata ilustrasi sendiri berasal dari bahasa Latin illuster, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilustrasi berarti gambar, foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Menggambar ilustrasi juga merupakan menggambar dengan cara lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau keadaan. Sedangkan gambar ilustrasinya adalah gambar yang berfungsi sebagai penghiasan serta membantu menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah, dan lain-lain pada buku, majalah, iklan, dan sejenisnya. Baik, sekarang objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, objek gambar benda. Yang kedua, objek gambar manusia. Yang ketiga, objek gambar binatang. Dan yang keempat, objek gambar tumbuhan. Yang pertama, objek gambar benda. Benda yang bisa digambar dalam objek ini ada beragam, yaitu jenis benda-benda alam, benda buatan manusia, dan bisa juga benda imajinasi manusia. Segala macam benda-benda yang digambar dalam karya ilustrasi ini umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar, seperti vas, terus teko, gelas, piring, dan lain-lain. Yang kedua, objek gambar manusia. Dalam menggambar ilustrasi manusia, diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa maupun anak-anak. Proporsi sendiri merupakan perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Yang ketiga, objek gambar binatang. Dalam menggambar ilustrasi binatang tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu binatang darat, udara, dan laut. Yang keempat, objek gambar tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan, beraneka ragam jenisnya memiliki 2 cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan secara lengkap.
Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambar secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhannya saja. Sedangkan menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhannya digambar dengan detail dan cermat bagian-bagiannya. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penampilan dan yang kedua berdasarkan corak dan bentuk. Berdasarkan penampilan meliputi 7. Yang pertama naturalis, yang kedua dekoratif, yang ketiga kartun, yang keempat karikatur, yang kelima cerita bergambar atau cergam, yang keenam ilustrasi buku pelajaran, dan yang ketujuh gambar ilustrasi khayalan. Untuk pengertian dari ketujuh jenis gambar berdasarkan penampilan ini, kalian bisa cari di buku paket, buku LKS, atau di sumber-sumber yang lain. Kemudian kalian tulis di buku tulis seni budaya. Kemudian jenis ilustrasi berdasarkan corak dan bentuk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama gambar bercorak realistis, yang kedua gambar bercorak dekoratif, yang ketiga gambar bercorak karikaturis, dan yang keempat gambar bercorak ekspresionis. Gambar bercorak realistis. Jadi gambar ini menyerupai wujud aslinya sesuai dengan bentuk tubuhnya, bentuk anatominya maupun proporsi badannya. Yang kedua, corak dekoratif. Nah, corak ini gambar dengan pengubah corak atau bentuk yang tidak meninggalkan ciri khas atau karakter pada bentuk aslinya. Jadi meskipun diubah, tetapi gambar ini tidak meninggalkan ciri khas yang ada di dalam objek yang tengah digambar. Kasarannya tidak mengubah bentuk objek ilustrasi. Kemudian bercorak karikaturis, yaitu suatu bentuk yang dilebihkan atau ditonjolkan dari sebagian bentuk tubuh objek yang digambar, namun masih terdapat karakter aslinya. Contohnya karikatur manusia. Kalian pernah lihat kan orang yang biasanya gambar dengan bermodalkan sebuah foto, dan dengan foto itulah sang seniman menonjolkan bagian kepala dari foto yang dia terima, sehingga bagian kepala lebih besar dibandingkan dengan tubuh. Akan tetapi, seniman tersebut masih menggambar detail seperti bajunya, kemudian wajahnya sesuai dengan gambar yang ia terima. Yang terakhir, bercorak ekspresionis. Bentuk gambar ini merupakan gambar ekspresi yang masih dapat dikenali wujud aslinya, walaupun tidak tampak nyata. Jadi gambar yang berupa ekspresi wajah. Teknik dalam gambar ilustrasi. Teknik gambar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik gambar tangan atau manual. Yang kedua, teknik gambar digital. Dan yang ketiga, teknik kombinasi manual dan digital. Untuk teknik gambar manual, sebenarnya hampir sama dengan teknik menggambar model. Oleh karena itu, Mem tidak akan menjelaskan pengertiannya lagi. Tapi karena di sini ada beberapa teknik yang belum kita bahas, maka coba kalian cari pengertian dari teknik gambar siluet, teknik scraperboard,
teknik half tone, teknik dot, teknik outline, dan teknik goresan kering. Seperti tugas yang sebelumnya, tulis pengertiannya di buku seni budaya. Kemudian teknik gambar digital. Sebelum itu, kita lebih dahulu membahas tentang ilustrasi digital. Apa sih ilustrasi digital itu? Ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi. Ada dua macam cara atau dua macam gambar yang dapat dihasilkan dari proses digital, yaitu gambar bitmap dan gambar vektor. Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik-titik yang disebut pixel atau picture element. Titik-titik akan terlihat sebagai sebuah gambar utuh bila kita melihatnya dari jauh. Bila kita melihat gambar tersebut dari dekat atau memperbesarnya, maka akan muncul sederetan kotak yang berhimpitan. Banyaknya titik-titik akan berpengaruh pada tingkat kejelasan gambar yang sering disebut dengan resolusi. Nah, pembuatan ilustrasi digital juga dapat menggunakan foto, baik yang diedit terlebih dahulu menggunakan program komputer maupun langsung digunakan tanpa melalui proses editing. Untuk pembuatan ilustrasi menggunakan foto tanpa melalui proses editing, diperlukan pengaturan lingkungan untuk pembuatan foto tersebut sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, gambar vektor. Gambar ini merupakan hasil garis, kurva, dan bidang. Setiap unsur memiliki fill dan stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. Nah, program komputer yang dapat digunakan antara lain CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Macromedia Freehand. Yang terakhir, teknik gambar kombinasi antara manual dan digital, yaitu dengan tahap awal membuat sketsa. Setelah sketsa sudah jadi, sketsa tersebut dimasukkan ke dalam komputer atau ditampilkan ke dalam komputer. Kemudian, sketsa yang sudah diinput ke dalam komputer digambar secara digital dengan menggunakan aplikasi. Setelah gambarnya selesai, bisa diberi ilustrasi warna. Kemudian setelah semua proses itu selesai, bisa dilengkapi dengan membuat detail ilustrasi. Kemudian pembahasan terakhir kita minggu ini yaitu dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Supaya gambar ilustrasi bisa dibuat dengan baik dan memenuhi sasarannya atau isi teks, maka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mudah dipahami. Jadi ketika kalian membuat ilustrasi, hendaknya buatlah ilustrasi yang mudah dipahami, sehingga ilustrasi yang kalian buat bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Di samping itu, sebuah gambar yang menarik memiliki satu kesatuan unsur yang humoris. Gambar yang menjadi titik pusat perhatian dapat ditampakkan dengan jelas atau dominan. Dengan kata lain, tampilan gambar mempunyai kekuatan sebagai daya tarik terhadap penikmat atau pembacanya. Nah, prinsip ini berhubungan dengan gambar dan pembacanya. Selama gambar kalian unik dan menarik, maka pembaca akan enjoy dengan ilustrasi yang kalian buat. Yang kedua, penguasaan teknik dalam pembuatannya. Untuk menggambar teknik yang menarik,
Setidaknya kalian bisa menguasai beberapa teknik menggambar, sehingga objek ilustrasi yang kalian buat tidak ada kekurangan dan memiliki bentuk yang sesuai dengan keinginan kalian. Prinsip ini merupakan hubungan antara pembuat dan gambar yang dibuat. Yang terakhir, pesan yang tercantum di dalamnya. Setiap ilustrasi yang kalian ciptakan harus ditampilkan dengan cara yang relevan atau sesuai dengan kenyataan, atau satu kesatuan dengan isi cerita. Pesan yang terdapat pada cerita tersebut dapat ditampilkan secara tepat melalui gambar. Misalnya, tokoh maling kundan dapat digambarkan dengan kesan angkuh dan kaya raya, sesuai dengan isi ceritanya. Kemudian tokoh bawang putih yang digambarkan baik hati dan penyabar, sesuai dengan isi cerita bawang merah dan bawang putih. Untuk tugas yang Mem sebutkan di beberapa slide sebelumnya, dikirim dalam bentuk foto. Kemudian kalian kirim langsung ke Mem, jangan dikirim ke grup. Batas waktu pengerjaan sampai jam 5 sore. Cukup sekian pembahasan materi untuk hari ini. Semoga materi yang Mem sampaikan bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.